has been disappointing as an American to know that our president, who theoretically represents all of us and our country to the world, can't find a way to be more diplomatic to another leader in the world that a lot of people look up to. My first thoughts were that it's President Trump, and President Trump says many things, unfortunately, that do not bring a lot of people peace, makes them worry. Do I feel that Pope Leo has a right to suggest there is an end to the war? And absolutely, that's his job, is peace. We need to come to the center. We need to work together, and we need to pray a lot. As Catholics, we pray for peace. We pray for the negotiations to go well. We don't want to see the death like we've been seeing in Lebanon. But with that said, it's a very tough time. There's a lot of parties involved, and everyone has competing interests, and we're just really hoping that we can see peace and the innocent unharmed in the process. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di Sumut News. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konflik di Timur Tengah sekarang yang semakin tidak terkendali dan banyak figur internasional terseret terlibat dalam konflik di Timur Tengah pada saat ini. Akhir-akhir ini kontroversi di antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Paus Leo kini memicu gelombang kemarahan besar di kalangan umat beragama, terutama bagi jutaan umat Katolik di Amerika Serikat. Ucapan pedas yang dilontarkan Trump dianggap menyinggung dan tidak sopan serta melampaui batas. Ironisnya, banyak di antara umat Katolik ini dulu adalah pendukung setia Trump. Namun, serangan terhadap Paus yang pertama yang lahir di tanah Amerika ini membuat mereka sangat dikhianati dan kecewa berat. Hubungan yang biasanya harmonis kini retak parah. Para tokoh gereja pun angkat bicara. Uskup Roberto Barron hingga Uskup Agung Paul Kogli secara terbuka mengecam pernyataan tersebut dan menuntut Trump agar segera minta maaf. Mereka menilai kritik terhadap Paus bukan hanya sekedar soal politik, tetapi soal penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual. Meski terus terang dan sebut lemah, Paus Leo justru merespon dengan ketenangan yang luar biasa. Ia menegaskan bahwa seruannya untuk perdamaian bukanlah serangan pribadi, dan dengan berani menyatakan, saya tidak takut pada pemerintahan Trump. Sikap pantang mundur Trump yang menolak minta maaf berhadapan langsung dengan keteguhan hati Paus. Situasi ini menjadi sejarah kelam yang jarang terjadi, di mana seorang pemimpin negara adidaya berani menyerang pemimpin spiritual jutaan umat secara terbuka. Siapa yang akan berdiri tegak di ujung konflik ini? Saksikan kisah perbedaan prinsip yang mengguncang dunia ini di video selanjutnya. Dan bagaimana tanggapan dan pendapat teman-teman terhadap kontroversi yang telah dilontarkan oleh seorang pemimpin adidaya
Donald Trump terhadap pemimpin keagamaan Paus Leo pada saat ini? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.